Awan debu mengepul saat 3.000 tentara Saul menyisir bukit, mata mereka liar dengan tekad. Suara langkah kaki berbaris, dan derit baju zirah memenuhi udara. Sebuah pengejaran tanpa henti bergema di seluruh lanskap. Mereka mencari David. Misi mereka jelas di tengah medan yang kasar. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat. Ketegangan meningkat dengan setiap langkah kaki. Di dalam gua Adulam, Daud dan 600 pengikutnya terperangkap dalam kegelapan gua yang menyesakkan. Kelembapan gua melekat pada mereka saat napas mereka tersentak. Rasa takut mempererat cengkeramannya. Tersudut, mereka mendengarkan saat suara kejaran bergema semakin dekat. Setiap gemerisik dan teriakan memperkuat suasana yang tegang dan menakutkan. Dinding gua seolah menyempit, memperkuat keputusasaan mereka. Pasukan Saul berhenti di depan mulut gua Adulam yang mengesankan di bawah sinar matahari yang terik. Suara tajam dan memerintah membelah udara, memerintahkan pasukan yang kelelahan untuk beristirahat. Keheningan yang menindas turun, berat dan tebal, menyesakkan lembah. Satu-satunya suara adalah gemerisik halus angin yang berbisik melalui lanskap yang kering. Ketegangan menyelimuti saat Saul mengamati gua. Ekspresinya tidak terbaca. Saul melangkah ke mulut gelap gua Adulam, sendirian melawan bayangan yang menyesakan. Tersembunyi di dalam, pengikut David mengawasi dengan mata berbinar. Niat mereka segelap gua itu sendiri. Bisikan bergema melalui gua seperti desisan ular, memenuhi udara dengan antisipasi yang berbahaya. Suara Abner membelah kegelapan. Tuhan menyerahkannya ke tanganmu. Yoab's hand tightens on his sword hilt. His words sharp. Inilah kesempatan kita. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Di tengah kegelapan gua Adulam, Daud berdiri tegak. Matanya menatap tajam Saul yang melepas jubahnya. Aroma keringat dan ketakutan memenuhi udara gua yang pengap. Saul tak menyadari bahaya yang mengintai. Daud mengangkat tangannya, memberi isyarat tegas kepada para pengikutnya untuk berhenti. Dengan suara berbisik namun penuh otoritas, Daud berkata, "Jangan sentuh dia. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan." Di gua Adulam yang sunyi, Daud mengendap mendekati Saul yang tertidur lelap di bawah cahaya obor yang redup. Dengan gerakan hati-hati, Daud mengulurkan tangan. Daud memotong ujung jubah raja dengan perasaan campur aduk. Cahaya obor menari-nari di wajah Daud, menunjukkan ekspresi penuh pertimbangan dan konflik. Daud memegang potongan jubah, simbol dari kesempatan yang disia-siakan. Keheningan gua semakin подчеркивает beratnya keputusan yang baru saja diambil Daud. Daud berdiri di puncak bukit. Matahari pagi menciptakan bayangan panjang saat dia menyuarakan suaranya, meneriakkan nama Saul. Saul berbalik, ekspresinya tak terbaca saat dia berhadapan dengan Daud di seberang ruang terbuka. Daud mengangkat sepotong kain. Jubah yang terpotong adalah tuduhan diam dan bukti pengekangan. "Lihatlah, rajaku," Daud calls out, his voice echoing. "Aku bisa saja membunuhmu, tetapi aku menghormati orang yang diurapi Tuhan." Saul terdiam. Wajahnya dipenuhi campuran rasa malu dan keheranan atas belas kasihan Daud. Perburuan berakhir dalam keheningan. Beratnya kata-kata Daud menggantung berat di udara pagi.